Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Risiko Investasi Konvensional dalam Perspektif Islam, studi kasus pada PT Gudang Garam Tbk dengan anggota kelompok Aldi Julfian, Ayu Prasetyaningsih, Dia Fatmala Ayu, Erik Fernanda, Nur Laila, dan Siti Erlinda. Baik, materi yang pertama, profil perusahaan. PT Gudang Garam merupakan produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia dan dikenal sebagai produsen rokok kretek bermutu tinggi. Didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo, dan perusahaan ini merupakan perusahaan tertua di Indonesia dalam produksi rokok kretek. PT Gudang Garam memiliki fasilitas percetakan kemasan rokok dan di samping itu juga memiliki dua anak perusahaan utama, yaitu PT Surya Pemenang yang memproduksi kertas karton untuk kemasan dan PT Surya Madistrido sebagai distributor tunggal produk PT Gudang Garam. PT Gudang Garam memiliki visi yaitu menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Sedangkan pada misinya tertuang dalam Catur Dharma yang menjadi filosofi tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance yang menjadi nilai panduan bagi setiap karyawan, masyarakat, dan pemegang saham. Catur Dharma tersebut yaitu 1. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. 2. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. 3. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Kronologi kasus pada PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan yang mengalami penurunan laba bersihnya, yaitu sebesar 0,9%. Akibat melemahnya nilai rupiah, dampak perlemahan rupiah ini terhadap PT Gudang Garam lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini dialami oleh PT Gudang Garam karena perusahaannya membutuhkan bahan baku utama berupa tembakau dan cengkeh yang berkualitas untuk produk mereka. Sementara kualitas panen tembakau dan cengkeh lokal yang menjadi bahan baku utama tersebut sangatlah bergantung pada cuaca. Faktor cuaca yang kini sering tidak menentu mengakibatkan penurunan kualitas panen untuk kedua bahan baku tersebut, yaitu cengkeh dan tembakau. Sehingga perusahaan terpaksa harus mengimpor persediaan bahan baku mereka dari luar negeri yang berkualitas agar produk yang dihasilkan tetap terjaga. Inilah yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan laba bersih pada perusahaan Gudang Garam. Selain itu, penurunan pendapatan dan laba bersih Gudang Garam juga disebabkan oleh aturan pemerintah, karena sebelumnya industri rokok ini diberatkan dengan aturan pemerintah, yaitu mengenai regulasi rokok. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2012, yang mengacu pada Framework Conversation on Tobacco Control atau FCTC yang dicanangkan oleh WHO pada tahun 2003. Salah satu aturannya yang berupa kenaikan bea pita cukai yang secara terus-menerus dan juga kewajiban untuk menampilkan gambar-gambar berbahaya pada kemasan dan iklan rokok tersebut.
Kemudian biaya pita bea cukai dan PPN gudang garam ini pada tahun 2013 mengalami atau mencapai 29 triliun atau setara dengan 67% dari total beban biaya pokok penjualan gudang garam. Dan jika dibandingkan dengan pendapatan penjualan, biaya pita cukai gudang garam tahun 2013 setara dengan 54% dengan hasil pendapatan penjualan perusahaan. Artinya, 54% dari total pendapatan penjualan gudang garam pada tahun 2013 digunakan untuk membayar biaya pita cukai dan PPN. Dan jika dilihat dari beberapa tahun ke belakang, kontribusi biaya pita cukai dan PPN tersebut nilainya selalu di atas 50% dari total pendapatan penjualan pada perusahaan gudang garam ini. Bagaimanapun itu, perusahaan harus tetap mengeluarkan dana untuk membayar besarnya biaya pita cukai dan PPN sesuai dengan aturan. Kewajiban perusahaan untuk menampilkan gambar-gambar berbahaya dan dampak negatif rokok pada kemasan serta iklan produk secara tidak langsung akan mengurangi jumlah konsumen untuk merokok. Hal ini tentu saja akan menurunkan penjualan rokok, termasuk produk dari PT Gudang Garam ini. Dampak lainnya dari ketatnya aturan pemerintah dalam industri rokok adalah gudang garam harus mengurangi dan menghemat biaya perusahaan yang lainnya. Banyak dampak yang dirasakan perusahaan akibat dari penurunan nilai tukar rupiah. Salah satunya adalah menurunnya laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk rokok serta pendapatan perusahaan. Salah satu cara untuk menanggulangi resiko dari pelemahan nilai rupiah adalah dengan melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawan, terutama karyawan borongan sigaret kretek tangan atau SKT, dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambahnya atau ketatnya peraturan industri rokok tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis resiko. Sumber penyebab resiko ada 3. Yang pertama yaitu politik, di mana lingkungan politik sangat berpengaruh dalam setiap perusahaan global, baik yang dipengaruhi oleh lingkungan politik negara asal atau negara tujuan pemasarannya. Lingkungan politik yang ideal bagi perusahaan adalah pemerintah yang stabil dan bersahabat. Yang kedua yaitu ekonomi, di mana kondisi ekonomi di negara tempat organisasi beroperasi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis, karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Pelemahan mata uang rupiah yang terjadi, peristiwa tersebut mempengaruhi laba bersih emiten termasuk PT Gudang Garam Tbk dan juga kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan bisnis merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Perusahaan membutuhkan bahan baku yang berkualitas untuk memproduksi produknya. Namun banyak kendala yang harus dihadapi karena kualitas panen bahan baku yang sering berubah-ubah yang tentu saja akan mengganggu proses produksi. Akibat dari kurangnya bahan baku yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya permintaan perusahaan kepada supplier, mengharuskan perusahaan untuk melakukan impor bahan baku dari luar negeri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko dalam kasus PT Gudang Garam Tbk. Untuk yang pertama yaitu resiko bisnis dan resiko pasar. Resiko bisnis merupakan ketidakpastian arus pendapatan yang muncul karena kondisi bisnis perusahaan. Semakin fluktuatif pendapatan yang masuk ke perusahaan, maka semakin fluktuatif pula arus pendapatan yang diterima oleh investor. Sedangkan resiko pasar berupa fluktuasi pasar secara keseluruhan mempengaruhi
variabilitas return suatu investasi. Sesuai dengan pembahasan studi kasus, perusahaan ini yaitu PT Gudang Garam merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas merupakan ketidakpastian yang muncul saat investor merubah sekuritasnya menjadi kas yang akan digunakan untuk konsumsi saat ini atau investasi lainnya. Semakin cepat dan mudah suatu aset diubah menjadi kas, berarti aset itu semakin likuid. Penilaian likuiditas tersebut terdiri atas beberapa lama waktu yang diperkenalkan untuk merubah aset menjadi kas serta seberapa besar kepastian akan harga yang diperoleh. Untuk yang ketiga yaitu resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Resiko operasional ini dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Perusahaan membutuhkan bahan baku yang berkualitas untuk memproduksi produknya, namun banyak kendala yang harus dihadapi karena kualitas panen bahan baku yang sering berubah yang tentu saja akan mengganggu proses produksi. Yang keempat yaitu resiko peraturan pemerintah atau legal. Sebagai perusahaan yang memproduksi rokok yang mempunyai dampak negatif pada kesehatan manusia, tentu saja akan ada peraturan khusus dari pemerintah untuk mengawasi penjualan produk rokok tersebut. Peraturan yang berupa pengetatan dalam iklan yang tentu akan mempengaruhi penjualan produk mau tidak mau harus dihadapi oleh perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Untuk yang terakhir yaitu resiko karyawan. Resiko sumber daya manusia adalah masalah yang ditimbulkan oleh tenaga kerja sehingga berdampak negatif terhadap perusahaan. Resiko ketenaga kerjaan berupa resiko kehilangan pekerjaan, kehilangan kompensasi, atau hilangnya reputasi manajerial. PT Gudang Garam Tbk melakukan rekomendasi pensiun dini kepada karyawannya. Apabila hal tersebut tidak efektif dalam penanganannya, maka perusahaan perlu melakukan pengurangan karyawan yang lebih banyak. Baik, selanjutnya C. Pengendalian atau mitigasi resiko. Yang pertama, resiko bisnis dan resiko pasar. PT Gudang Garam sebaiknya membuat atau memperbesar kebun tembakau atau cengkeh, dan secara teratur tetap memperhatikan serta memelihara perkebunan tersebut, walaupun terkendala dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, resiko likuiditas. Perusahaan menahan laba yang didapat untuk membayar hutang terlebih dahulu, daripada membagikan dividen kepada investor. Selanjutnya yang ketiga, resiko operasional, memperbesar dan memperluas perkebunan tembakau dan cengkeh, merawat dan menjaga kesuburan tembakau dan cengkeh agar kualitasnya tetap terjaga sehingga tidak perlu mengimpor tembakau dan cengkeh dari luar negeri. Yang keempat, resiko peraturan pemerintah legal. Peraturan pemerintah tidak dapat diganggu-gugat karena sudah ditetapkan lewat undang-undang. Maka dari itu, perusahaan hanya dapat menerima dan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tetap bisa bertahan di industri perdagangan dan tetap terlihat baik di mata masyarakat dengan cara mematuhi peraturan pemerintah. Yang kelima, resiko karyawan. Perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk efisiensi akibat terkendala regulasi konsumsi rokok. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Islam Ethical Investment Screening. Islamic Ethical Investment merupakan bagian dari kegiatan investasi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan agama. Sebagaimana ethical investment, investasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius. Dengan demikian, pemenuhan nilai-nilai syariah menjadi tujuan utama. Perbedaan pokok Islamic Ethical Investment dengan investasi konvensional adalah operasionalnya, dan yang paling mendasar adalah pada proses screening dalam mengkonstruksi portofolio.
Filterisasi berdasarkan syariah ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Screening pada aspek kualitatif meliputi penilaian terhadap konten aset. Yang pertama yaitu apakah perusahaan bergerak dalam sektor yang dilarang atau tidak. Yang kedua, apakah dalam prakteknya menggunakan unsur-unsur riba. Selanjutnya yang ketiga, apakah prakteknya mengandung maisir dan horor. Proses ini akan menyingkirkan berbagai saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, horor, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan seterusnya. Selanjutnya, screening pada aspek kuantitatif mempertimbangkan hal-hal seperti debit dan equity, rasio, dan evaluasi atas hasil apresial bisnis yang bersangkutan. Selain kedua proses screening tersebut, proses filterisasi dengan Islamic Ethical Investment masih dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban moralitas lainnya seperti KARTI. Islamic Ethical Investment seringkali disejajarkan dengan Social Responsibility Investment. Tujuan utama dari kegiatan yang diklaim sebagai bisnis etis ini adalah gabungan antara keuntungan dan moralitas. Umumnya, SRI berkaitan dengan saham di perusahaan. Secara tradisional, fund manager akan memilih saham-saham murni berdasarkan atas kinerja keuangan perusahaan. Namun, akhir-akhir ini, mereka mulai memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam putusan-putusan investasinya. Rekomendasi dan solusi. Perusahaan dapat mengefisiensikan pengeluaran dan memaksimalkan kinerja operasional serta penggunaan aset perusahaan yang ada agar dapat menyisihkan dana untuk melakukan promosi produk seperti menjadi sponsorship untuk acara-acara besar, misalnya pertandingan olahraga bertaraf internasional. Selain demi penaikan penjualan produk, cara ini dilakukan agar tetap bisa berpromosi di tengah ketatnya peraturan iklan dan penjualan rokok oleh pemerintah. Perusahaan juga dapat melakukan investasi dengan menanamkan modal dan membeli saham perusahaan lain agar mendapatkan sebagian dividen dari perusahaan tersebut untuk tambahan modal kerja. Selain itu, PT Gudang Garam dapat melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya, terutama karyawan borongan sigaret kretek tangan atau SKT, dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambah ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kesimpulan, yang pertama, dari peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat berpengaruh terhadap return saham PT Gudang Garam. Tentunya apabila return sahamnya mengalami penurunan, maka laba yang diterima oleh perusahaan akan ikut mengalami penurunan pula. Cara yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri agar dapat menekan biaya produksi. Hal yang sulit diantisipasi oleh perusahaan adalah kebijakan pemerintah, di mana pemerintah merencanakan undang-undang periklanan yang ketat untuk industri rokok. Dan mau tidak mau, perusahaan harus taat akan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini membuat PT Gudang Garam tidak dapat memaksimalkan pemasarannya melalui iklan. Yang kedua, sumber penyebab resiko dari kasus Gudang Garam diantaranya adalah politik, kondisi ekonomi, serta lingkungan bisnis. Yang ketiga, jenis-jenis risiko dalam kasus tersebut diantaranya risiko bisnis dan risiko pasar yang berakibat pada menurunnya laba bersih perusahaan sehingga berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham. Risiko likuiditas yaitu perusahaan tidak dapat melunasi seluruh utang dan kewajibannya kepada bank dan para investornya. Risiko operasional dengan kendala kualitas panen bahan baku yang sering berubah akan mengganggu proses produksi. Risiko legal berupa pengawasan produk rokok yang akan mempengaruhi penjualan, dan risiko sumber daya manusia dengan melakukan pensiun dini maupun pengurangan karyawan. Dan yang terakhir, yang keempat, pengendalian atau mitigasi risiko yang dilakukan terhadap risiko bisnis dan risiko pasar, yaitu dengan memperluas perkebunan tembakau dan cengkeh.
risiko likuiditas dengan cara menanam laba yang didapat untuk membayar hutang lebih dahulu daripada membagikan dividen kepada investor. Risiko operasional yaitu dengan memperluas perkebunan tembakau dan cengkeh serta mengurangi impor. Risiko karyawan berupa mengurangi jumlah pekerja dengan menawarkan program pensiun dini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.